Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat malam ya. Jadi di sini malam saya ngerekam videonya malam ya, teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas gimana sih, saya akan bagi tahu gimana sih supaya YouTube teman-teman itu mau ditonton sama orang ya, teman-teman, dan yang berujung nantinya bakalan di-subscribe. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya, teman-teman perlu tahu dulu yang bahwasannya di YouTube itu ada 3 tipe model manusia ya, teman-teman. Yang tipe pertama, dia datang ke YouTube itu dia menemukan video yang dia tonton itu karena pencarian. Dia mencari di YouTube sehingga dia dapat video yang dia mau tonton itu. Dan yang kedua, ada tipe manusia yang gabut, dia sentuh ya, dia nggak tahu nggak mau ngapain sehingga dia masuk pergi ke YouTube, dia scroll-scroll ya. Yang orang seperti ini biasanya dia tidak akan membaca judul, teman-teman, tapi dia lebih fokus ke thumbnail ya. Jadi buat teman-teman yang mau bikin thumbnail yang lebih bagus, belajar bikin thumbnail itu bisa di konten saya sebelumnya ya. Itu bisa teman-teman belajar di situ yang sehingga nanti thumbnail teman-teman akan HD berkualitas tinggi, tidak pecah ya teman. Ya teman-teman. Jadi bisa lihat di YouTube saya di konten saya sebelumnya di bawah konten yang ini. Dan yang ketiga, ada tipe manusia lagi yang dia datang ke YouTube itu dia mencari ya teman-teman. Dia misalnya lagi mencari cara cara bongkar handphone ataupun cara-cara begitulah, pokoknya konten cara tutorial ya. Oke, kita akan masuk ke inti utama ya teman-teman. Jadi gimana sih supaya orang-orang itu mau nonton video kita ya, dari awal sampai ujung, dia nggak skip ya, yang ujung-ujungnya dia mau nge-subscribe teman-teman ya. Oke, jadi misalnya gini, saya akan kasih tahu konten, contoh konten game ataupun konten mancing, konten vlog ataupun konten memasak ya. Kita bahas dulu di konten game. Nah, misalnya teman-teman buat konten game itu jangan hanya direkam layar doang ya. Hanya modal rekam layar, habis itu malah diupload ke YouTube. Siap direkam layar, malah diupload ke YouTube. Itu jangankan orang nonton, nanti bakalan ditolak sama YouTube. Oke, karena tidak ada editing, tidak ada apa-apa di situ. Teman-teman cuma rekam layar lalu di-upload ke YouTube. Kalaupun ada yang cuma rekam layar, dia nggak edit apapun, itu ada subscribe-nya. Itu pasti hasil dari saling subscribe, bukan subscribe murni. Bisa saya pastikan itu bukan, teman-teman. Oke. Jadi gimana sih biar game yang rekam layar ini bisa mau ditonton sama orang? Nah, jadi teman-teman bisa itu tambahin narasi suara ya, bisa diedit. Misalnya ini game-game yang sekarang lagi banyak dimainin sama orang juga, game-game yang itu yang jalannya naik turun itu kan, yang ada pairnya. Oke. Jadi teman-teman bisa isi suara tuh. Teman-teman bisa, waduh friend, aku hampir jatuh ini. Waduh, ini mobilnya kok loncat-loncat seperti ini. Aduh, ini aku leherku hampir patah, ini mobilnya terbalik. Gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman tambahin narasi suara yang nantinya thumbnailnya bisa teman-teman buat game bikin ngakak. Game ini bikin ngakak, leherku hampir patah. Nah, nanti thumbnail itu bakal ditemuin sama si gabut tadi, si penonton yang gabut tadi. Makanya saya dari pembukaan video tadi saya bahas yang ini ya. Saya bahasnya itu tadi. Ya, jadi bisa jadi itu konten game teman-teman yang udah diisi suara itu bisa ditonton sama si yang gabut tadi ya. Yang berujung dia yang tadinya lagi gabut, habis itu nemuin teman-teman lagi main game, dia dengar suara teman-teman gitu ya. Dia jadi terhibur dan berujung subscribe. Oke. Jadi yang untuk yang cuma konten game rekam layar di upload ke YouTube itu bisa diubah untuk kedepannya teman-teman ya. Jangankan penonton, mungkin YouTube kalau bisa ngomong dia akan bilang tuh, ini si kawan ini ngapain ya? Karena cuma direkam layar doang habis itu dimasukin ke YouTube. Aduh ya. Jangan begitu, bisa diubah ke depannya. Dan juga misalnya konten vlog. Konten vlog ini mohon maaf, konten vlog yang misalnya mungkin pergi teman-teman baru siap nikah, habis itu baru punya 2 anak ataupun 1 anak gitu ya. Saya belum nikah sih ya. Habis itu buat konten vlog, bikin judulnya hari, misalnya kita bilang tuh anak kita itu namanya Ipin satu, Upin satu gitu ya. Upin dan Ipin hari ini pergi ke kebun binatang ya gitu ya. Kebun binatang gitu. Jangan buat judul seperti itu ya. Asyiknya Upin dan Ipin hari ini pergi ke kebun binatang. Jangan jangan bikin seperti itu teman-teman ya. Tapi bisa diubah, bisa ditulis ini tempat wisata ataupun gimana ya itu ya. Tempat wisata yang enak yang ramai dikunjung. Upin dan Ipin hari ini pergi
gimana ya? Misal pokoknya jangan jangan nama anak teman-teman yang di depan. Di depan judul itu jangan nama anak teman-teman, tapi bisa ditulis tempat wisata. Nanti di ujung judulnya baru teman-teman tulis nama anak-anak dari teman-teman masing-masing ya, gitu. Dan di video juga jangan pas buka video itu langsung langsung disorotin ke tempat anak-anak teman-teman yang mungkin lagi jalan ataupun lagi loncat-loncat. Jangan seperti itu. Teman-teman boleh bicara dulu. Hai semua, hari ini kita lagi di kebun binatang dan saya akan ngajak teman-teman semua untuk melihat keadaan dan situasi di sini. Dan nanti saya dan keluarga juga akan bagi tahu ke teman-teman semua di mana tempat beli tiket, di mana tempat masuknya. Nah, gitu. Pokoknya beri informasi lah untuk penonton yang sehingga mereka akan nyaman menonton video teman-teman tersebut. Oke. Itu bakalan nggak di-skip ya. Banyak ke depan pokoknya vlog bikin terus itu nggak akan di skip lagi itu, insya Allah kalau teman-teman bikin gitu ya. Jadi jangan sih buka video langsung disorot anak teman-teman lagi lari-lari itu nggak usah begitu ya. Jadi bisa yang seperti saya bilang barusan ya. Nah, yang ketiga mungkin seperti konten mancing. Nah, konten mancing juga jangan videonya langsung di tempat mancing ya. Teman-teman bisa opening hello friend, hari ini aku akan mancing nih ke sungai, dan apakah kita akan dapat ikan? Ayo friend, ikutin video ini sampai akhir ya. Aku ini banyak kali nih, aku sendiri nih di sini sepi banget friend tempat mancingnya. Teman-teman bisa ngomong seperti itu yang sehingga penonton akan penasaran ke depannya bagaimana ya. Pokoknya gitu teman-teman ya. Nah, itu pasti itu ada penontonnya nanti. Ya, itu akan termasuk konten hiburan juga ya. Nah, yang misalnya yang selanjutnya misalnya konten apa lagi ya? Konten masak. Nah, konten masak itu jangan buat thumbnailnya cara memasak ikan lele supaya cara memasak ataupun gini, cara memasak ayam tepung. Cara memasak ayam tepung supaya tidak keras. Teman-teman jangan buat judul seperti itu. Cara itu sudah banyak sekali ya. Kalau kita buka di YouTube cara itu udah banyak kali. Tapi teman-teman bisa ubah judul thumbnailnya seperti ini. Ayam tepungnya keras ya bun. Sini kita kasih tahu caranya biar pokoknya gitulah ya. Pokoknya buat thumbnail itu yang memancing orang untuk tekan video teman-teman ya, gitu. Nanti di dalam video baru tuh teman-teman hajar terus ngomong apa yang bisa ya, gitu. Pokoknya intinya seperti inilah. Orang itu beli paket mahal-mahal nonton YouTube teman-teman itu yang ujungnya harus ada hal positifnya lah ya yang bisa diambil. Jangan udah orang ini beli paket mahal-mahal habis itu waktu nemuin video teman-teman videonya dalam nggak karuan ya, kacau, nggak jelas, nggak ada informasi apapun gitu ya teman-teman ya, gitu cuma gitu ya. Jadi bisa diperbaiki deh kalau kedepannya. Nanti kalau misalnya teman-teman udah ikuti yang seperti saya bilang tadi, itu pasti itu ada penontonnya. Saya sudah buat YouTube, bangun YouTube itu sejak tahun 2018 sampai sekarang. Itu YouTube saya dulu itu sudah saya jual teman-teman. Ini YouTube baru yang saya bangun di tahun 2023 ini ya. 2023 ini YouTube ini saya bangun, namun itu nggak begitu saya fokuskan karena saya kemarin banyak akun lain yang sekarang sudah terjual juga. Dan insya Allah ini untuk akun ini saya nggak akan jual, itu akan saya jadikan YouTube pribadi saya ini untuk akun ini ya. Saya akan buat konten campur-campur di sini ya. Saya akan bahas 3 tema di sini ya. Saya ada jalan-jalan, ada hunting bus, ada cara seperti ini, ada juga musik teman-teman ya. Begitu. Oke deh, jadi mungkin tunggu dulu. Konten cara satu lagi. Jadi teman-teman bisa bikin konten cara ya. Itu banyak dicari tuh di YouTube. Cara membersihkan kipas angin kayak sederhana ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan pernah beranggapan konten seperti ini udah dibuat sama orang lain. Jangan seperti itu ya. Karena sudah dibuat banyak sama orang lain lah, itu yang akan membuat nanti konten teman-teman dapat rekomendasi. Jadi waktu orang itu nonton video yang udah banyak viewernya, udah pokoknya konten video yang sudah viral itu, siapa tahu setelah video viral itu habis ditonton, YouTube akan merekomendasikan konten teman-teman. Jadi konten serupa. Jadi jangan pernah beranggapan ini tutorial seperti ini, cara seperti ini udah pernah dibuat sama orang, jadi saya nggak mau buat lagi. Jangan seperti itu. Buat aja apa yang bisa ya. Pokoknya seperti itu teman-teman. Oke, tetap semangat ya. Kalau berkenan mohon bantu subscribe channel saya ini
Kalau tidak pun tidak apa-apa teman-teman. Jadi video saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.